Segala amal bergantung dari niat amalan hati. Dan amalan hati itu bisa diterima berpahala walaupun tidak diiringi dengan anggota badan. Tadi hadis Nabi, niatnya lebih baik dari amal. Niat saja belum beramal sudah dapat pahala. Itu maksudnya. Makanya malam tahajud Bapak Ibu, walaupun tidak tahajud, niat ya. Dia bisa benar, bisa salah. Yang benar bagaimana? Ada kesungguhan dia ingin bangun, begitu bangun tahajud. Besok begitu ada niat tak bangun, tapi ada kesungguhan niat, dapat pahala. Yang tak betul bagaimana? Niat dia. Keinginan salat tak ada. Ayat. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأغيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin yang menyambung daripada hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan lagi tambahan dari pembahasan yang lalu. Kata Nabi, tidak dikatakan seseorang itu beriman ya sehingga ia mengaitkan hatinya kepada segala macam hal yang wajib diimani, atau mengikatkan hatinya kepada segala macam hal yang wajib diimani. Ya, jadi rukun iman ada berapa? 6. Ya. Tidak sah atau dianggap cacat iman kita kalau kita masih meragukan yang 6 itu. Ya. Rukun iman tu bukan diucapkan, dia ditasdidkan dalam hati, dimantapkan dalam hati. Laisa syak, dan tidak boleh ragu. Jadi rukun 6 itu tak boleh ragu. Apa saja? Iman kepada Allah. Siapa yang ragu dengan Allah, tidak jazam hatinya kepada Allah, maka imannya cacat. Bukannya nyaman membangun hati itu tidak ragu dengan Allah. Ya. Yang kedua, kemudian tidak ada keraguan lagi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, semuanya sedikit pun tak boleh kita ragu. Jadi ucapan Nabi itu bukan formalitas, bukan menghibur, tapi harus yakini bahwa ucapan Nabi itu benar, perbuatan Nabi itu menjadi contoh. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Iman kepada malaikat. Nah, malaikat tak kita lihat, tetapi Allah telah menyebutkan, diperkuat lagi rinciannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tatkala kita sekadang berada di kiri kanan ada malaikat. Tatkala ada majlis taklim seperti ini dinaungi oleh malaikat. Nanti kematian datang akan didatangi oleh malaikat. Nanti dalam kubur akan ditanya oleh terus.
Sebenarnya kita tak terpisah dengan malaikat. Dia utusan Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh kita ragu. Ya, sebelum kita dilihatkan, sekarang jangan ragu. Ya, nanti tak lama lagi dia datang. Israel datang. Munkar dan Nakir muncul dalam alam barzah nanti itu. Sekarang apa yang kita lakukan? Yang baik dicatat, yang tak baik catat juga. Ini harus kita imani, tak boleh kita ragu tu. Ya. Kenapa orang bisa buat salah? Kerana yang begini masih ragu dia. Kita tak boleh buang keraguannya, timbulkan menjadi yakin. Ini ilmu yakin, ilmu zikir, ilmu iman. Ya, pusatnya pada iman. Tambah lagi yang keempat, iman kepada kitab Al-Quran. Satu huruf pun tak boleh kita ragu. Apa lagi satu kata atau kalimat? Apa lagi satu ayat? Ya. Jadi dalam Al-Quran itu timbangannya berat. Saya merasakan bahwasanya tidak pernah kita bisa menghargai Al-Quran kecuali mantapnya iman. Ya, bangunkan iman dulu, perbaharui iman, mantapkan iman. Baru dalam Al-Quran itu satu pun tak ada kita ragu lagi dah. Kita jangan kayak orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimarahi oleh Allah? Beriman dengan sebagian ayat, tapi sebagiannya nah. Itu yang tak boleh, marah Allah. Ujung-ujungnya ayat dijual. Itu dia. Kita tak boleh konsekuen 30 juz tu harus kita yakini dengan jujur. Tapi tidak mudah itu. Bukannya mudah tu. Maka perbaiki iman, baru kita percaya seluruhnya dalam Al-Quranul Karim. Ya, masuk lagi yang kelima. Percaya tentang hari. Udah mandang belum hari kiamat tu? Belum. Tapi sekarang tak boleh ragu bahwa kiamat pasti datang. Penghisapan pasti terjadi. Buku amalan pasti dilihatkan. Dan kita yakin lewat di atas sirat. Dan kita harus yakin kemana nanti, ke surga atau itu semuanya sudah disebutkan Allah secara gamblang dan dijelaskan lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ini cerita iman ni Pak. Tak bisa ragu-ragu lagi dah. Maka saya belajar ilmu tarikat ni kenapa? Untuk memperbaiki ini semuanya ni. Tak boleh kita ragu tu. Ya, terakhir lagi tentang qada dan ini agak berat ni. Qada qadar ni banyak orang menerima takdir tu yang enak-enak aja. Yang susah-susah berat menghadapinya, padahal semuanya tidak bakal terjadi kecuali dengan izin. Itu kuda masuk ilmu zikir ni Pak. Dalam hati nanti terbetik, la tataharaku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun di muka bumi kecuali dengan izin. Bukan kebetulan. Kaki kita tersandung pun takdir. Maka jangan ngeluh. Apa sebab? Karena di situ ada dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kok iman tak kuat, ngeluh tu mah. Nyalahkan orang lagi. Siapa ni letakkan batu di sini? Siapa ni nak menghilangkan macam-macam. Makanya waktu saya berwudu, habis berwudu, palak saya tersandung Pak. Itu rasa-rasanya paling sakit lah. Nyerap Pak, rasa sampai ke badan. Palaknya tersandung besi itu. Itu jamaah yang mandang malu dia semua nak bantu. Apa nak kau bantu? Udah terjadi dah. Nak dia pegang tangan saya, apa kau pegang tangan? Tak ada manfaat lagi. Bang udah terjadi. Di situ ada perenungan. Ada satu kesalahan yang harus dihapuskan dengan tersandung itu. Kita ilmu zikir Pak, ketemu nanti itu. Tapi kalau kita ada ilmu zikir, mulailah nyalakan. Apa ni buat macam ni rendah betul, tersandung para orang ni. Udah salahkan pula. Udah terjadi, tak usah salahkan, tak bakal kembali. Sakitnya pun udah lewat dah. Ya, tak bisa dihapuskan. Cuman kata Nabi, orang mukmin tidaklah tersandung sedikit kakinya kecuali di situ Allah hapuskan dosa dia.
Tak boleh ngeluh pak. Ilmu zikir ni ngajar kita tak boleh ngeluh. Tu hebatnya. Jadi orangnya tegak, mantap dia. Kenapa? Betulkan iman. Ya, iman ni tak main-main pak. Ini kita buat mati menghadap Allah. Ya, baik iman kita, alhamdulillah. InsyaAllah matinya husnul khatimah. Tapi kalau goyang, udah. Itu belum tentu terjamin. Makanya ilmu ini kita cari jaminan. Ya Allah, aku ingin jaminanmu biar aku hidup dengan baik, mati dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan jadi orang yang baik. Dia bilang. Kemudian begitu pula tidak sah ibadah kata Nabi kecuali harus dengan niat. Nah, gitu kan ibadah. Apa ibadah yang kita kerjakan? Hitungannya bukan dengan tubuh, dengan niat. Niat di mana? Di hati, Pak. Iman tu di situ. Makin baik iman, niatnya pun makin baik. Siapa yang baik niatnya, tu tandanya ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ini kan di garis bawah itu semuanya hafal hadisnya ni. Innamal a'malu. Ya, betulkan lu iman, pasti niatnya baik. Ya, saya mohon maaf, yang mubah pun jadi ibadah. Yang mubah mana? Makan tu mubah. Tak diperintah, tak dilarang, silakanlah. Tak diperintah pun kita makan. Betul tak? Ada nak orang nyuruh waktu makan? Ada. Begitu kampung tengah manggil, dah mulai kesak kusuk cari makanan. Ya, macam kami pergi kemarin tu ke Malaysia tu. Rencana makan di bandara, mepet pula check in. Tak lama berangkat, udahlah. Nantilah di Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur mau makan, jemputan dah datang. Naiklah. Akhir molor waktu jam 3 baru makan siang. Kau wajah budak-budak ni putih. Kasak kusuk dah cari rumah makan. Akhirnya saya bilang Pak Sopir, jangan lagi jalan jauh-jauh, carilah ke kedai makan ada turun lagi dah. Carilah dia. Sampai yang punya rumah makan nanya saya, kata dia bilang, baru mukanya berseri, kata dia. Saya bilang, kalaulah, kata dia bilang, lambat 5 minit masuk hospital semua. Ketawa pun. Ketawa dia. Jadi saya katakan, perintah, larangan tak ada masalah makan. Begitu panggilan kampung tengah. Tapi kalau ada niat, orang mukmin jadi pahala. Ya. Kalau iman tak kuat, lapar ni, makan, puaslah nafsu, kenyang, selesai. Orang mukmin, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diniatkannya biar sehat badan aku, kuat badan untuk ibadah. Mengalir pahala. Orang makan sama, tapi ada yang berpahala, ada yang tidak. Kenapa? Innamal a'malu, yang mubah jadi pahala. Apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, berangkat dari niat tadi. Di mana niat? Iman. Ini bicara iman ni, Pak. Ya, bicara iman yang menyeluruh semua dah. Habis ibadah diborong. Jadi baik. Itu indah kata Nabi. Orang mukmin semuanya indah kata Nabi. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi. Bahkan ada hadis yang luar biasa. Ya. Niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Jadi amal tak ada apa-apa dibandingkan niatnya. Ayo, saya punya niat belum beramal, dapat tak pahala? Dapat. Itu hebatnya niat. Niat yang baik kata Nabi, apabila terbetik di hati, belum dilaksanakan, 1 pahala mengalir. Apabila dilaksanakan, 10 dapat pahala. Niat jahat begitu terbetik di hati, dah dihitung belum? Belum. Kecuali kau lakukan, baru 1 dosa. Ini cerita niat dia, Pak. Balik fikih. Fikih itu tak akan bisa bermutu kecuali dipelajari ilmu tentang iman. Ya, iman itu habis waktu.
Ini hari kiamat dah dekat ni. Waktu cepat berlalu. Jadi kita semakin tua ni, maaf, waktu makin cepat. Maka kiamat kecil tak lama lagi. Ya. Ya, kemudian sudah disepakati para imam yang 4. Imam yang mana tu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ini tokoh dunia ni, Pak. 4 mazhab ni. Ya. Telah disepakati mereka bahwasanya sebenarnya pekerjaan anggota badan tidak bisa diterima kecuali dibarengi dengan gerakan hati. Akan tetapi amal hati bisa diterima meskipun tidak dibarengi dengan anggota badan. Tadi segala amal bergantung dari niat amalan hati. Dan amalan hati itu bisa diterima berpahala walaupun tidak diiringi dengan anggota badan. Tadi hadis Nabi, niatnya lebih baik dari amal. Niat saja belum beramal sudah dapat pahala. Itu maksudnya. Makanya malam tahajud Bapak Ibu, walaupun tidak tahajud, niat ya. Dia bisa benar, bisa salah. Yang benar bagaimana? Ada kesungguhan dia ingin bangun, begitu bangun tahajud. Besok begitu ada niat tak bangun, tapi ada kesungguhan niat, dapat pahala. Yang tak betul bagaimana? Niat ya. Keinginan salat tak ada. Jadi semuanya begitu, Pak. Diajar pada ulama begitu. Walaupun kau belum mampu, niatkan dulu. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan. Gitu, pasang niat. Dulu saya salat subuh, kepingin tepat waktu. Dulu. Ya kita kan mudah-mudahan ni, mohon maaf, salat subuh jangan berat, jangan tahajud. Sampai saya niat, ya Allah, kepingin berjamaah subuh. Jam 5 terus bangun. Cubalah jam 5, begitu mandi pergi ke masjid. Tutup dah. Tapi kena kita punya niat, ya Allah bantu, ya Allah aku punya niat untuk subuh berjamaah. Alhamdulillah. Lambat dah dibantu. Begitu kan tahajud, niatkan, minta tolong sama Allah. Bantu, tapi begitu celik mata langsung bangun. Jangan ke kanan, ke kiri. Nyelungkup, tidur lagi. Itu kuncinya, harus bangun beranjak aja. Ya. Akan tetapi tadi itu sebabnya ialah apabila amal hati tidak diterima, sudah tentu imannya juga tidak akan ini Pak Muhammad ni. Kalau amal hati tidak benar, berarti imannya pun tak betul. Karena iman itulah membetulkan amal hati kita. Jadi konsekuensinya tinggi jadi ini menurut ulama. Kalaulah amal hatimu tak benar, niatnya tak benar, berarti iman kita pun bermasalah. Ya, iman kita bermasalah. Wa iyadzubillah. Jadi tak ada jalan lain. Betulkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi tu? Mana? Sedangkan iman itu apa tu? Sedangkan iman itu ditekadkan oleh hati sebagaimana menyolok. Dah cucuk Pak Abu. Ini punya Pak Abu ni bagus. Lumayan dah. Ya. Sedangkan iman itu ditekadkan oleh hati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah menyatakan. Apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan iman mereka.
wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan diperkuat mereka dengan roh daripadanya. Mana rohnya? Mana roh iman itu? Menurut ahli tasawuf, rohnya iman itu zikir khafi. Zikir khafi itulah Pak, rohnya iman kita. Jadi siapa yang zikir khafinya sudah tak putus, berarti dia sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang bersama Allah, maka sempurnalah imannya. Sempurna iman, semua amal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir jahar Pak, itu berwaktu zuhur, asar, maghrib, isya, itu zikir jahar, la ilaha. Tapi zikir khafi, ismu zat, nama Allah di hati. Ini kalau udah jalan, udah sempurna lah dia. Maka zikir khafi boleh latihkan. Nanti kita kembali dari masjid ni, pulang ke rumah, biasakan zikir khafi di jalan. Naik motor, jalan kaki, biasakan, jangan putus. Maaf, sampai buah hajat pun, daripada termenung di bilik termenung, lebih baik ingat Allah dalam hati. Orang Malaysia bilang bilik termenung Pak, tapi kita tak boleh termenung. Orang ahli zikir sebut Allah dalam hati boleh, yang tak boleh dengan mulut. Faham tak ya? Jangan fitnah pula, itu Ustaz Awab tu nyuruh zikir dalam WC. Salah faham tu. Ya, salah faham. Ya, dalam hati tak masalah, walaupun lagi buang hajat. Ya, di luar itu apa lagi? Jalan terus itu. Maka kesimpulan terakhir tadi apa? Zikir khafi letaknya di dalam hati, selesai sudah. Maka zikir khafi jalan terus. Saya diberitahu oleh guru kita di Surabaya, kamu latih zikir khafi. Kalau kamu buat sendirian menunduk, biasakan sebut minimal setengah jam katanya. Suruh setengah jam Pak zikir khafi. Lumayan tu Pak zikir khafi. Makanya kalau dah terlatih, orang menyangka kita tidur, padahal zikir khafi. Tapi kalau para pemula zikir khafi, betul-betul tidur. Jadi itu dimaklumi, tidak masalah Pak. Orang tertidur zikir khafi itu para pemula, tapi mutawasid tidak lagi. Apalagi muntahi tak pakai zikir, rasa saja. Itu beda ya. Para pemula zikir khafinya bisa tertidur, tapi mutawasid nanti udah terlatih tidak lagi tidur. Masih menyebut nama Allah dalam hati, tapi tidak tidur. Yang terakhir tidak pakai zikir lagi, benar menunduk rasa yang ada. Itulah Pak puncaknya rasa. Maka zikir pertama Allah, kemudian kemudian tak ada hubung, tak ada suara. Yang ada cuma rasa. Dan itu kalau sudah hidup dimanapun kita berada, semua amal kita insya-Allah baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kunci melatihkan hati. Semoga Allah kuatkan hati kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, waktu sudah habis. Tak usahlah ada pertanyaan ni, tak cukup waktu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad